العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasal terakhir dari bab muamalat. Yaitu membahas tentang wadi'ah. Faslun wal wadi'atu amanatun. Wadi'ah atau barang titipan itu adalah amanah. Adalah tanggung jawab orang yang dititipi. Ya, maka jika seseorang dititipkan kepadanya satu harta, satu barang tertentu, maka hukumnya wajib baginya untuk menjaga barang tersebut. Menyimpannya di tempat yang aman, ya, seperti umumnya kebiasaan, tidak ditinggalkan di tempat yang sekiranya orang mudah untuk mengambilnya atau mencurinya. Tapi ya, karena ini adalah tanggung jawab dan amanah, maka hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk menjaganya. Jika seseorang merasa dirinya tidak sanggup, maka dari awal hendaknya dia menolak untuk menerima barang titipan orang lain. Ya, karena ini akan menjadi amanah tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya untuk menjaga barang tersebut. Orang menitipkan motor, biasanya karena seseorang pulang kampung mudik lebaran, kemudian rumah dititipkan kepada pembantu. Ya, umumnya di Jakarta seperti itu. Juga di sini di Bekasi. Ya, di perumahan-perumahan mereka banyak yang pulang kampung sehingga rumahnya dititipkan kepada pembantu yang biasa bekerja di rumah mereka. Maka hukumnya bagi yang dititipkan harta kepadanya, hendaknya dia amanah menjaga hartanya tersebut. Di malam hari dikunci, jangan dibiarkan terbuka. Ya, seperti umumnya bagaimana menjaga barang milik orang lain. Jadi dari awal jika dia merasa tidak sanggup untuk mengemban amanah ini, maka hendaknya dia tidak menerima dan menolak. Begitu juga amanah-amanah yang lainnya. Wadi'ah ini adalah termasuk salah satu di antara amanah. Kepercayaan yang dilimpahkan kepada seseorang karena orang tersebut bisa bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan dari orang lain terhadapnya. Wa yustahabbu, dan hukumnya sunnah, qabuluha, menerima barang titipan, karena itu akan menolong orang tersebut, disunnahkan. Tapi sunnah ini bagi siapa? Liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang mampu menjalankan amanah, bertanggung jawab untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan ini yang harus kita garis bawahi. Sunnah bagi orang yang merasa dirinya bisa
dan sanggup untuk mengemban amanah, dititipkan harta kepadanya, maka disunnahkan bagi orang tersebut untuk menerima barang titipan. Namun bagi orang yang tidak sanggup dari awal, hendaknya dia tidak menerima dan yang menolak untuk dititipkan barang tersebut terhadapnya. Kalau sudah diterima, kemudian dia sudah menjalankan amanah yang diembankan kepadanya, barang tersebut dititipkan kepadanya, wala yadmanu, maka tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan, illa bitta'addi, kecuali karena kesalahan atau keteledoran dari orang yang dititipi itu. Adapun jika kerusakan itu bukan karena keteledoran atau kesalahannya, maka hukumnya tidak wajib mengganti. Dan misalnya terjadi bencana musibah, banjir, kemudian barang yang sudah dijaga dengan baik sesuai dengan amanah dilaksanakan dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengurusnya, akan tetapi karena tiba-tiba terjadi musibah banjir sehingga terjadi kerusakan, motornya kerendam banjir, mesinnya jadi mati, maka yang seperti itu bukan tanggung jawab. Ya, selama dia masih bisa menyelamatkan, dia selamatkan. Tapi biasanya kalau udah terjadi musibah dan orang tidak sadar, dia berpikir hanya untuk menyelamatkan dirinya, dan adapun barang-barang yang dia miliki saja belum tentu bisa terselamat. Maka yang seperti itu tidak wajib mengganti. Namun jika orang tersebut dititipi barang, kemudian karena keteledorannya, kemudian terjadi kerusakan pada barang tersebut, pada harta tersebut, ya, misalnya dititipin barang, kemudian ya, sudah ditaruh di dalam rumah, di dalam gudang, tetapi karena teledor, lupa, tidak dikunci gudangnya itu, ya, sehingga terjadi kerusakan atau kehilangan dan yang lain sebagainya, maka yang seperti itu baru wajib mengganti, karena itu adalah karena kesalahan. Kecuali jika dia minta ridho dari orang yang menitipkan. Dan tetapi hukumnya adalah jika itu karena keteledoran dan kesalahannya, maka hukumnya dia wajib mengganti. Namun jika itu terjadi ya, karena sebab yang lain, karena faktor alam terjadi bencana seperti yang tadi dicontohkan, maka yang seperti itu tidak wajib mengganti. Wa qaulul muda'i maqbulun fi raddiha 'alal mudi', dan perkataan orang yang dititipi maqbulun itu diterima, fi raddiha, bahwasanya dia sudah mengembalikan barang titipan itu 'alal mudi' kepada orang yang menitipkan. Ya, maka itu diterima. Tidak bisa menyangkal. Kalau orang yang dititipi mengatakan saya sudah kembalikan barangnya kepada orang yang menitipkan itu kepada saya, maka yang seperti itu bisa diterima sebagai ketika terjadi sengketa, mungkin ya karena sebab misalnya orang yang dulu pernah nitipkan sesuatu kepada saya, kemudian barang tersebut hilang, dia lupa bahwasanya ya, barang tersebut hilang, setelah itu kembali pada dia. Yang dia ingat adalah barang tersebut masih ada sama saya, masih dititipkan kepada saya. Maka saya mengatakan saya sudah kembalikan barang tersebut. Ya, kapan saya sebutkan, saya jelaskan tanggal sekian bulan, ya, sebulan, ya, sekian, ya, tahun sekian, saya sudah kembalikan.
Maka yang seperti itu, perkataan saya bahwasanya saya sudah kembalikan itu bisa diterima. Orang yang dititipi jika mengatakan bahwasanya dia sudah mengembalikan, maka itu yang diambil, yang dipercaya. Wa alaihi ay yahfadhaha fi hirzi mithliha. Kewajiban orang yang dititipi barang. Yang pertama adalah menjaganya di tempat yang aman sebagaimana umumnya orang menjaga barang. Ya, kalau dititipin motor jangan diparkir di luar, ditaruh di dalam rumah. Dititipi mobil jangan ditaruh di luar pagar, dimasukkan ke dalam garasi. Begitu seterusnya. Dititipin barang, misalnya koper isinya barang-barang berharga, maka dimasukkan ke dalam lemari. Jangan dibiarkan tergeletak di ruang tamu. Ya, kan banyak orang yang berlalu lalang. Siapa tahu ada yang punya niat jahat, meskipun ya, dari orang yang tinggal di rumah yang sama. Dan maka harus dijaga ya, di tempat yang aman. Hirz. Tempat yang aman. Mislihan. Ya, sebagaimana umumnya orang menjaga suatu barang sesuai dengan ya, sifat dari barang tersebut. Wa idza tuliba biha. Jika diminta untuk mengembalikan barang titipan, falam yukhrijha. Kemudian tidak mau mengeluarkan barang titipan tersebut. Ma'al qudrati 'alaiha, padahal dia sanggup, hatta talifat, sampai rusak barang tersebut di tangan orang yang dititipi, padahal sudah diminta tapi belum dikembalikan. Kemudian rusak, maka itu adalah dihitung kesalahan orang yang dititipi, maka dhamina, hukumnya wajib baginya untuk mengganti barang tersebut. Ini adalah bab muamalah. Sebagaimana yang saya janjikan, setelah selesai muamalah, kita akan membaca kitab atau bab yang berkaitan dengan hukum waris. Kita mulai, ya, meskipun sedikit, insya Allah, supaya bisa kita lanjutkan nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Wal warithuna minar rijali 10. Yang berhak mewarisi dari laki-laki itu ada 10. Siapa saja 10 yang memiliki hak waris. Yang pertama adalah al-ibnu. Dan al-ibnu artinya anak laki-laki. Satu, siapa? Anak laki-laki. Wabnul ibni. Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, yang berhak mewarisi itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan tidak berhak mewarisi. Yang berhak mewarisi, yang bisa menjadi ahli waris itu hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in safala, dan seterusnya turun, dan cucu, cicit. Kalau yang anak sudah meninggal, cucu sudah meninggal, maka yang berhak mewarisi adalah cicit. Kakeknya, bapaknya belum meninggal juga, ya, umurnya panjang, 200 tahun sampai 3 keturunan, belum meninggal, maka saat dia meninggal ternyata yang ada sudah cicit, maka yang berhak mewarisi adalah cicit, yaitu anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu. Cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dari jalur laki-laki itu yang bisa mewarisi. Nah, adapun yang dari jalur perempuan, cucu laki-laki, meskipun cucu laki-laki, tapi dari anak perempuan tidak wajib, tidak berhak mewarisi. Adapun anak perempuan, tapi kalau dari anak laki-laki,
Ya, artinya cucu perempuan dari anak laki-laki masih bisa mewarisi karena dia dari jalur nasabnya adalah dari jalur laki-laki. Wal abu, yang ketiga adalah bapak. Wal jaddu, yang keempat adalah kakek. Wa in ala, dan seterusnya sampai ke atas. Bapaknya kakek, ya, bapak, kemudian bapaknya bapak, kakek. Bapaknya kakek, buyut, seterusnya ke atas. Jika masih ada, kalau cicitnya meninggal, maka itu buyutnya berhak mewarisi ya harta dari cicitnya itu. Wa in alas, terusnya ke atas. Wal akhu, ya, kemudian yang kelima adalah al akh, saudara laki-laki. Ini ya juga berhak mewarisi dengan syarat-syarat nanti akan disebutkan. Wabnul akhi, juga keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Wa intaroho, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai memanjang. Jika ya yang ada adalah anak atau cucu ponakan, ya, ponakan cucu, ya, ponakan cucu yaitu anak laki-laki dari keponakan yang ya, keponakan ini adalah anak dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Seterusnya sampai cicitnya begitu. Kalau yang ada hanya dia dari semua ahli waris, ya, bisa jadi terjadi seperti itu, seperti terjadi kasus atau seperti terjadi musibah, lagi-lagi contohnya tsunami. Kemudian semua anggota keluarga meninggal. Yang tinggal hanya seorang kakek bersama cucu ponakan, anak laki-laki dari keponakan laki-laki, anak saudara laki-laki atau cicit, ya, kakek. Kemudian yang ini kakek ini setelah itu meninggal, maka harta yang ditinggalkan diwarisi oleh dia. Kalau hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Wal ammu. Kemudian yang ketujuh adalah al-am, paman. Am itu adalah paman saudara bapak laki-laki. Adapun paman saudaranya ibu tidak berhak mewarisi. Dalam bahasa Arab dibedakan antara am dengan khol. Kalau am itu saudaranya bapak, paman yaitu saudara laki-lakinya bapak, itu yang berhak mewarisi. Adapun khol itu adalah paman tapi saudara laki-lakinya ibu, maka tidak berhak mewarisi. Dalam bahasa Arab begitu, dibedakan antara am dengan khol. Yang berhak mewarisi hanya am, yaitu saudara laki-lakinya bapak, paman, dan paman kita yaitu saudara laki-lakinya bapak kita, itu yang berhak mewarisi. Jika kita mati maka dia berhak mewarisi. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, tidak punya anak, bapak juga meninggal, kakek sudah meninggal, dan saudara juga tidak ada, yang ada hanya paman, saudara laki-lakinya bapak, maka dia yang berhak mewarisi. Wabnul am, anak laki-lakinya paman, sepupu laki-laki dari paman laki-laki, saudara laki-laki bapak, itu juga berhak mewarisi. Jika pamannya sudah tidak ada, maka ini saudara sepupu laki-laki, anaknya paman, itu bisa mewarisi. Wa intaba'ada, dan seterusnya.
saudara sepupu kita meninggal juga, yang ada anaknya, maka dia yang berhak mewaris. Yang kesembilan, wazzauju, dan suami. Jika istrinya meninggal, maka suami juga berhak mewarisi. Wal maulal mu'tiq, dan maula mu'tiq ini adalah mantan tuan. Dulu ya, pernah menjadi tuannya, tapi dia memerdekakan. Seperti misalnya kita contohkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membebaskan Bilal bin Rabah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu adalah disebut al-maulal mu'tiq, karena dia yang dulu memerdekakan Bilal. Karena Bilal sudah merdeka, maka dia punya harta, bekerja dan menghasilkan harta. Maka hartanya Bilal, jika Bilal meninggal itu dan tidak ada ahli waris lain, yang berhak mewarisi adalah Sayyidina Abu Bakar. Seandainya, ya, contohnya seperti itu. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, maka diwarisi oleh ahli waris yang terdekat lebih dahulu. Ini adalah yang terakhir jika tidak ada sama sekali kecuali itu. Orang yang pernah memerdekakan, ya, memerdekakan saat dia dulu masih budak, dia yang memerdekakan. Maka dia yang memerdekakan ini berhak mewarisi. Wal warisatu minan nisa. Kemudian yang berhak mewarisi dari perempuan sab'un, ada 7. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Ada 7. Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan. Wa bintul ibni, ya, wa bintul ibni, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan tidak bisa mewarisi. Bintul binti, ya, tidak berhak mewarisi. Atau ibnul binti, tidak berhak mewarisi. Yang berhak mewarisi adalah cucu yang dari jalur anak laki-laki. Baik cucunya laki-laki atau cucu perempuan, jika itu adalah anak dari anak laki-laki, maka dia yang berhak mewarisi. Maka di sini disebutkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu, dan ibu berhak mewarisi. Wal jaddatu, dan nenek. Yang keempat adalah nenek. Wal ukhtu, kemudian saudari perempuan berhak mewarisi juga. Waz zaujatu, dan yang keenam adalah zaujah, istri. Wal maulatul mu'tiqah, dan mantan apa selain tuan itu, lawannya nyonya, yang sayyidah, yang dulu pemilik budak, kemudian dia yang memerdekakan budak tersebut. Jika budak tersebut meninggal dunia, yang mantan budak, bukan saat setelah dia sudah merdeka kemudian punya harta, meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya sama sekali, maka orang yang dulu memerdekakannya itu yang berhak mewarisi. Jika dia yang memerdekakan adalah perempuan, sebagaimana yang tadi contoh laki-laki yang memerdekakan budak. Dan ini adalah 17 ya, orang-orang yang ada di sekeliling si mayit. Nah, kita bisa coba bayangkan seandainya kita meninggal, siapa saja yang ada di antara keluarga kita. Apakah kita punya ponakan, apakah kita punya saudara, apakah kita masih ada bapak, apakah kita masih ada kakek, apakah kita masih ada nenek, apakah kita dan masih ada sudah punya anak atau sudah punya cucu
anak sudah meninggal, cucu masih ada. Dan kalau kita yang sambil melatih, karena ya, untuk menghitung warisan begitu, dicari dulu semua yang ada. Kemudian ya, satu demi satu bisa gugur karena ada yang ahli waris yang lebih dekat. Maka yang tidak gugur sama sekali di antara semua ahli waris itu ada 5. Yang pertama az-zaujani, yang pertama dan kedua adalah suami dan istri. Enggak pernah atau enggak bisa digugurkan oleh siapapun. Pasti dapat warisan meskipun tidak sebanyak anak dan tidak sebanyak bapak. Tapi ya suami dan istri itu berhak untuk mewarisi. Nanti akan disebutkan bagian warisan yang berhak untuk diterimanya itu berapa. Tapi ini tidak akan gugur. Wal abawani, bapak dan ibu. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah bapak nggak akan gugur. Ibu juga tidak akan gugur. Ya, meskipun hanya 1/6 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Wa waladus sulbi, dan anak kandung. Anak kandung tidak akan gugur. Dia yang akan waris. Kalau masih ada anak, maka cucu, cicit semuanya terhalang oleh anak. Jadi dari siapa yang terdekat, suami meninggal maka istrinya mewarisi. Ada bapak, ada ibu ke atas, ibu dan bapak mewarisi. Yang punya hubungan dengan mayit melalui bapak, semuanya gugur dengan bapak, saudara, paman, semuanya itu kan kakek. Kalau ada bapak, semuanya jadi wawaladus sulbi, dan yang punya hubungan ke bawah anak kandung. Maka cucu, cicit setelah anak, kalau masih ada anak, semuanya itu bisa gugur dan tidak berhak untuk mewarisi. Artinya tidak bisa mewarisi meskipun ya, pada awalnya dia adalah termasuk yang kategori yang berhak mewarisi yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam ajaran Islam. Insya Allah kita lanjutkan ini sebagai pembuka. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Lalu yang ditanyakan, jika seorang ayah masih hidup, nanti dikirimkan gambarnya, insya Allah diulang lagi. Jika seorang ayah masih hidup, namun ibunya sudah meninggal, si ayah punya berapa aset yang ingin dia jual? Apakah pembagian pada 3 orang anaknya termasuk harus ikut hukum waris? Kalau semuanya menginginkan agar dijalankan hukum waris, hukumnya wajib dijalankan hukum waris. Adapun semuanya sepakat, semuanya meridhoi jika dibagi di antara mereka sama rata. Ya, karena kalau di ahli waris itu kan anak itu pasti yang paling mengalahkan suami, mengalahkan bapak, ibu, atau mengalahkan bagian istri. Nah, anak itu yang paling banyak. Kalau seandainya anak-anaknya ridho, udah biar bapaknya dapat bagian sama, maka hukumnya boleh-boleh saja. Ini kan apa? Hukum aslinya seperti ini. Aturan dalam Islam tentang waris adalah seperti ini. Jika kemudian terjadi kesepakatan semuanya saling meridhoi untuk dibagi sama rata, maka hukumnya boleh-boleh saja. Apakah ahli waris harus Islam, Ustaz? Ya, yang berhak mewarisi dari orang Islam adalah orang Islam. Dan nanti untuk ini ada yang minta, ini belum saya siapkan pohon keluarga. Ada ininya.
nanti insya Allah Selasa depan. Di kasus atas ayah masih hidup, bukan hibah berarti ya Ustaz, tetap hukum waris. Pembagian, oh ini harta ayahnya yang masih hidup, berarti hukumnya tergantung ayahnya mau kasihnya hibah atau hadiah. Ya, maka itu sesuai dengan keinginan ayahnya. Bisa dihibahkan atau ya, dengan ya, pemindahan hak kepemilikan dengan cara yang lainnya. Bisa dihibahkan. Ya, kalau ayahnya masih hidup kemudian membagi hartanya, maka yang seperti itu ya bisa disebut hibah. Saya tadi nggak paham soalnya. Saya kira itu harta ibunya yang sudah meninggal. Hukum negara jatuhnya waris. Ya, hukum Islam kalau orangnya belum meninggal maka itu tidak disebut waris. Bisa yang dengan akad hibah atau dengan akad yang lainnya. Ya, ayah memberikan kepada anaknya, ayahnya masih hidup maka itu bisa disebut hibah dengan akad hibah atau dengan ya, akad hadiah atau yang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Tapi umumnya ya biasanya itu adalah hibah. Ya, saya rasa sudah cukup jika tidak ada pertanyaan yang lain. Semoga kita diberi umur panjang, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan sebentar lagi insyaallah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.